Penutupan perbatasan Taiwan telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang serius. Belakangan ini, ada PMA yang baru selesai kontrak langsung diambil oleh majikan berikut tanpa waktu tunggu. 阿公来了，我自己马上来接。是以你所知，台湾有没有很多那个家庭雇主，阿公阿嬷也很需要你们？有很多很多。 Bukan hanya tenaga pengasuh, pabrik juga kekurangan tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan MOL menargetkan untuk membuka kembali masuknya PMA pada akhir November. Namun berhubung hanya mendapatkan jatah 1.700 kamar di karantina terpusat, MOL berencana mengadopsi sistem poin untuk menentukan siapa yang diizinkan masuk terlebih dahulu. Penilaian poin termasuk apakah sudah divaksinasi, apakah situasi epidemi di negara asal stabil, dan apakah majikan mampu menyediakan asrama atau kamar mandi terpisah. Pekerja yang memenuhi persyaratan prokes dengan poin yang tinggi akan diprioritaskan untuk masuk ke Taiwan. Menurut informasi yang diperoleh agensi, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan residu vaksin setelah pekerja tiba di Taiwan. 有些国家可能也没有办法提供疫苗，他们如果真的没有打疫苗进来，那我们可以帮忙打疫苗，这都没问题啊。 CCTV menyatakan bahwa Taiwan telah membuka vaksinasi bagi PMA ber-ARC atau izin kerja sejak awal. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan memberikan vaksinasi bagi PMA yang datang ke Taiwan. Namun, keseluruhan kebijakan belum disahkan dan masih memerlukan evaluasi dan konfirmasi. Taiwan tetap 0 kasus lokal pada 2 November. Selain itu, terdapat 4 kasus impor. Mengingat tahun baru Imlek semakin mendekat dan diaspora Taiwan yang ingin pulang, CCC mengumumkan program prokes selama Imlek. Dari 14 Desember hingga 14 Februari tahun depan, tetap memberlakukan 14 hari karantina dan 7 hari isoman dengan beberapa penyesuaian. Untuk negara berisiko tinggi, termasuk India, Inggris, dan Myanmar, pengunjung akan dimasukkan ke pusat karantina saat memasuki Taiwan dan tes PCR akan dilakukan saat masuk dan sebelum habis masa karantina. Kemudian ditambah 1 kali rapid test mandiri. Untuk negara non-risiko tinggi, 10 hari pertama dapat tinggal di hotel karantina atau tinggal di karantina pusat dengan biaya sendiri dan sisa 4 hari bisa pulang ke rumah untuk isoman. Untuk program 10+4, tes PCR pertama dilakukan saat tiba di Taiwan. Tes PCR kedua akan dilakukan pada hari ke-9 sampai ke-10. Jika hasilnya negatif, maka bisa isoman ke rumah pada hari ke-11. Dan tes PCR ketiga akan dilakukan sebelum habis masa karantina. Mengenai kapasitas hotel karantina, Chen menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan MOTC sedang berupaya menyediakan 30.000 kamar. Setelah penyesuaian, kapasitas layanan diperkirakan akan meningkat 25%. Berhubung situasi epidemi telah stabil, pemerintah kota Taipei memutuskan untuk melonggarkan prokes 8 industri hiburan. Studio dansa, pub, dan sauna bisa mengajukan pembukaan bisnis kembali pada tanggal 1 dan bisa beroperasi kembali pada tanggal 2. Sementara bar, ruang dansa, dan kedai Taiwanhua bisa mengajukan permohonan pada tanggal 9 dan jika memenuhi persyaratan, paling cepat bisa kembali beroperasi pada tanggal 16. 员工的部分一定要造册，他必须要提出相关的疫苗注册的证明。 Untuk memastikan tidak ada kebocoran prokes, Wakil Wali Kota Taipei Huang Sansan mengatakan jika terdapat pelanggaran prokes selama inspeksi ASA akan dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Setiap toko tidak hanya perlu menempelkan kode QR pendataan terpadu dan inspeksi keamanan yang memenuhi syarat, tetapi juga mewajibkan pelayan harus selesai vaksinasi pertama dan genap 14 hari serta bukti screening cepat atau tes PCR. Pelanggan yang belum menerima vaksin dosis pertama dan genap 14 hari dilarang untuk masuk. Sejak COVID merajalela di seluruh dunia hampir 2 tahun mulai Desember 2019, korban jiwa yang disebabkan corona resmi menembus 5 juta jiwa pada 1 November. Berkat vaksin, miliaran orang di seluruh dunia saat ini telah divaksinasi dan angka kematian juga melambat. Jarak dari 4 juta kematian hanya berselang 4 bulan. Pada awal Oktober, angka kematian di seluruh dunia sempat menurun di bawah 8.000 untuk pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir. Tetapi masih terdapat beberapa titik panas pada peta epidemi di Eropa. Rusia memiliki vaksin buatan sendiri, tetapi keraguan masyarakat membuat tingkat vaksinasi sangat rendah. Sejak 20 Oktober, jumlah kematian rata-rata harian telah melebihi 1.000 jiwa. Menurut otoritas tempat, jumlah kematian sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi lagi. Di samping itu, angka kematian harian di Rumania dan Ukraina menjadi 2 negara tertinggi di Eropa dengan masing-masing 442 dan 546 jiwa dalam 1 minggu terakhir.